jadi setelah pensiun dari BRI, saya selalu menggunakan fasilitas Prospen BPJS, Pak, untuk melakukan rawat jalan. Kenapa kok milihnya malah BPJS Kesehatan? Pertama, mekanismenya itu sederhana, Pak. Jadi BPJS Kesehatan? Iya, sederhana. Bapak jangan bohong, Pak. Kan Pak Hepman itu pejabat. Yalah, di lingkungan kita pejabat. Iya, iya. Nggak malu Pak pakai BPJS? Saya sejak pensiun, Pak. Jadi sejak 2019 sampai sekarang, berobat jalan itu hanya BPJS. Berarti bukan 3 tahun dong, Pak? Iya, ya. Tadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 tahun loh, Pak. 7 tahun, Pak. Saya pakai itu. Bayar, Pak? Tidak. Jadi gratis? Gratis. Selamat datang di Ruang Sahabat Prospen, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Tidak terasa kita sudah memasuki episode 11 Ruang Sahabat Prospen, dan kali ini setelah kita kedatangan tamu dari BPJS, dari BRILAIP, dari Paskes tingkat 1, dari rumah sakit. Sekarang kita kedatangan dari peserta Prospen, yaitu adalah pensiunan BRI peserta Prospen, yang tentunya nanti kita tanya siapa saja dan bagaimana pengalamannya menjadi peserta Prospen. Selamat datang Bapak Hepman Damenik. Ya, selamat datang di acara Ruang Sahabat Prospen. Benar Pak, boleh Bapak menyapa dulu. Ini adalah disampaikan di podcast yang biasanya dibuka oleh Bapak Ibu peserta Prospen di seluruh Indonesia. Pak, silakan disapa dulu. Terima kasih Pak Septian ya atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa memberikan sedikit pengalaman dalam hal penggunaan fasilitas BPJS ya. Saya selaku seorang pensiunan BRI. Oke, Pak Hepman ya. Jadi itu kita akan ngobrol dulu lebih jauh Pak. Karena kan saya pikir walaupun sudah bekerja lama di BRI, tapi kan tidak seluruh peserta Prospen atau netizen-netizen yang nonton kita itu kenal dengan Pak Hepman ya. Karena kadang-kadang mereka sudah lebih sepuh. Jadi waktu kita masih kecil waktu dulu di BRI. Ya. Nah Pak Hepman kira-kira bisa nyampaikan misalnya masuk BRI tahun kapan, terus jadi apa gitu beberapa jabatan yang pernah dilalui waktu kerja di BRI. Ya, perjalanan karir saya di BRI dimulai pada tahun 1990 sebagai siswa OJT di kantor cabang BRI. Angkatan berapa tuh Pak? Angkatan 17. Oh, CS 17 ya Pak ya? 17 ya. Pada waktu itu saya melaksanakan OJT di cabang BRI Tasikmalaya tahun 90. Kemudian kita setelah OJT, penempatan pertama saya sebagai staf itu di kantor cabang BRI Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, wilayah Banjarmasin itu. Kemudian lanjut sampai jadi staf lagi di cabang Sidoarjo, dan kemudian kami melaksanakan karir di kantor inspeksi BRI Kupang pada waktu itu. Muter-muter ya? Iya, ke seluruh pulau ya. Sebagai auditor, kemudian lanjutkan ke kantor inspeksi BRI Denpasar dan kemudian di kantor inspeksi BRI Jakarta. Lama jadi auditor ya Pak ya? Selama 10 tahun. Iya. Kemudian jadi pemimpin cabang setelah itu di kantor cabang BRI Purbalingga. Dan dilanjutkan ke kantor cabang BRI Cilacap. Itu masuk wilayah Yogyakarta. Lalu? Nah kemudian dari Cilacap kami masuk ke kantor pusat BRI di divisi sentra operasi. Oh itu ini ya Wakadif di sana ya? Wakil kepala divisi sentra operasi. Nah, kemudian mutasi lagi ke kantor wilayah BRI Jakarta 2. Jadi wakil WPO ya, operasional. WPO. Ya saya sudah mulai kenal itu waktu Wakadif di sana terus ke WPO Jakarta 2 ya. Ya, nah, dari Jakarta 2 kami kembali ke kantor pusat lagi. Jadi kadifnya kepala divisi sentra operasi. Iya. Perjalanan karir kami di BRI berakhir di
kantor inspeksi Yogyakarta sebagai inspektur pada waktu itu. Oh, sama dengan saya berarti ujungnya adalah inspektur gitu ya. Dan kadip jadi inspektur ya. Ya, ya Pak siapa juga kan lama di kantor pusat. Oke Pak, setelah pensiun itu kalau tidak salah Pak Hepman itu masih ini ya, masih kalau istilah sekarang dikaryakan atau apa ya istilah. Ya, Itu. saya waktu itu masih ada ya dipercaya waktu itu sebagai direktur di PT Beringin Gigantara. Nah, selama BG, di Rut BG ya Pak ya. Ya, Selama direktur dulu kemudian jadi dirut di kantor di PT Beringin Gigantara. ya, ya. Itu berapa lama? Selama 3 tahun. Oh, berarti habis 56, 3 tahun lagi ya. Alhamdulillah, ya 3 tahun diberi kepercayaan. Terus Setelah itu ya kami menjadi ketua badan pengawas di PP BRI. Ketua Badan Pengawas PPBRI. Ya, kemudian juga diamanahkan menjadi anggota Dewan Pengawas di Dana Pensiun BRI, mewakili pensiunan. Oh, berarti di Dapen jadi anggota Dewan Pengawas, di PP jadi Ketua Badan Pengawas. Ya. Ya, sebetulnya ini adalah karir yang sangat bagus, Pak. Pernah jadi inspektur, pernah jadi kadif gitu kan. Ya. Jadi komplit cabang di audit gitu kan. Setelah itu masih jadi direktur, jadi dirut di Dapen, juga sekarang di PP jadi ketua Bawas ya. Ya. Pencapaian yang sangat menurut saya itu adalah yang sangat tinggi Pak untuk kita karir Pak di BRI. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi waktu kalau sekarang jabatan apa yang masih melekat? Ya sekarang ini saat ini ya hanya sebagai ketua Badan Pengawas PP BRI. Oh, yang lainnya sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Jadi saya berarti sekarang kegiatannya sudah tinggal tidak terlalu banyak ya tidak seperti dulu. banyak, Ya. Pak. Ya. Jadi sekarang kemana aja biasanya sehari-hari? Sehari-hari ya perjalanan kehidupan saya itu ya aktivitas biasa. Iya. Pagi ya sholat subuh ke masjid, ya kan. Kemudian dilanjutkan ya olahraga sedikit. Ada antara jogging ataupun bersepeda ringan. Oh iya. Nah, harus olahraga Pak ya? Oh iya Pak, karena memang itu ya kunci juga untuk kesehatan, harus ada gerak. Ya sesuai dengan apa yang selalu saya baca dan lihat ya, pengalaman-pengalaman ataupun informasi dari para ahli pun menyatakan selalu harus bergerak. Harus bergerak ya. Ya. Jadi walaupun kita memiliki program pemeliharaan kesehatan, kita juga harus mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Betul Pak. Itu memang harus di samping juga untuk memberikan penyegaran juga dalam pikiran, selain fisik dan pikiran juga. Oke Pak, jadi kalau melihat tadi ya, ngelihat dari karir itu kan sampai saya pikir yang topnya dari pekerja itu kan menjadi eselon 1, eselon 1. Lalu masih juga megang anak perusahaan, lalu juga di Dapen gitu. Saya pikir kan sudah banyak fasilitas kesehatan yang diberikan. Ya. Nah, tapi kan sebagai pensiunan, berarti dari mulai 56 kan sudah menjadi peserta Prospen. Apakah Bapak pernah menggunakan fasilitas Prospen tidak? Jadi setelah pensiun dari BRI, jadi karena pada saat aktif saya pernah ada tindakan medis ya, berupa pasang ring, sehingga setelah itu kan harus melakukan suatu pengobatan rutin. Jadi setelah pensiun dari BRI, saya selalu menggunakan fasilitas Prospen BPJS Pak untuk melakukan rawat jalan. Kan ada dari sini Pak, ada yang dari BG kan ada mungkin. Kalau dari BG selalu tidak saya gunakan Pak. Oh, walaupun dapat dari BG tidak digunakan Pak. Iya, dari Dapen dapat nggak? Kalau Dapen tidak, karena tidak ya. Cuma di BG itu dapat sebenarnya fasilitas kesehatan. Dapat, tapi saya tidak gunakan karena memang pertama saya ingin pengobatan yang berkelanjutan Pak. Dan memang sesuai dengan informasi saya akan mengambil rumah sakit yang memang spesialis menangani penyakit yang saya alami. Ya, yang dipasang ring itu. Ya, jadi dan memang ternyata rumah sakit di Jakarta ini, rumah sakit itu ya itu
yang menjadi pilihan saya ya awalnya, tapi memang berpindah. Pada waktu itu ada di satu rumah sakit, kemudian pada saat COVID, rumah sakit itu berubah menjadi rumah sakit COVID. Nah, sehingga saya harus pindah rumah sakit. Sebentar Pak Herman, kita biar ceritanya sedikit-sedikit gitu. Maksudnya kita mulai dari tadi kan, berarti waktu setelah pensiun kan punya beberapa fasilitas kesehatan. Ya. Yang pertama adalah dari BG. BG itu. Yang kedua adalah Prospen yang asuransi kesehatan dari BRI Life. Ya. Yang ketiga adalah Prospen yang BPJS Kesehatan. BPJS Berarti ada 3. Secara normal. Ini secara normal, ini saya ngobrol-ngobrol dengan para pensiunan, pakai BPJS kan susah. Jadi ya pakai dulu aja gitu BRI Life atau pakai yang apalagi dapat dari perusahaan. Nah, kenapa? Tadi sudah spill sedikit ya, tapi saya ingin mendalami lagi. Kenapa kok milihnya malah BPJS Kesehatan? Pertama, mekanismenya itu sederhana, Pak. Jadi BPJS Kesehatan. Iya, Bapak jangan bohong, Pak. Iya. Karena begini, saya ngobrol sama banyak orang, kemarin aja baru di Pamekasan. Ada yang menyampaikan Pak Soeharto ya, Ketua PP Kaliasin ya. Pak Soeharto nyampaikan sama saya, Pak, Bapak nyampaikan pakai BPJS, itu sulit Pak pakai BPJS itu katanya. Tapi Bapak bilang gampang. Walaupun Pak Harto juga ujungnya ini Pak biar ini. Ibunya Pak Harto juga bilang saya juga pakai BPJS katanya gitu. Jadi mekanismenya Pak kita dimulai dari Vaskes pertamanya. Iya. Vaskes awal itu. Bapak Vaskes 1 di mana? Kemudian saya Vaskes 1 di klinik Brimedica di Jalan Otista. Oh, Brimedica Otista Vaskes tingkat 1-nya. Jadi hubungan ini, komunikasi dengan Vaskes ini perlu dijaga Pak, karena mereka yang bisa menjadi jembatan kita ke rumah sakit rujukan. Oh jadi karena gini ya, kalau saya sedikit karena Bapak itu misalnya sudah punya riwayat penyakit, kan di jantung, berarti kan harus rawat jalan. Betul Pak, setiap bulan. Iya, rawat jalan itu kan tidak ada pilihan. Iya pilihannya bayar gitu kan. Ya, itu kalau kita ke dokter nggak ada Prospen kan? Tidak. Nggak ada Prospen yang BRI Life. Nggak ada. Sehingga berarti pilihannya adalah ke Vaskes tingkat 1. Ya. Nah, Vaskes tingkat 1-nya Brimedica. Nah, itu pengalaman dari Brimedica itu yang menyebutkan atau seperti apa? Jadi awalnya saya bukan di Brimedica, tapi kemudian ada yang menginformasikan bahwa di Brimedica ini ternyata lebih fleksibel dalam memilih rumah sakit. Nah, ternyata saya berdasarkan informasi ada rumah sakit yang bagus yang ingin saya tuju. Tapi dari Vaskes yang pertama saya nggak bisa akses. Mereka nggak mau mengakses ke situ. Pak, kalau boleh tahu Pak, rumah sakit apa yang ditujunya? Rumah sakit Jantung Jakarta. Rumah sakit Jantung Harapan Kita? Bukan, Jakarta Pak, di Matraman. Oh, Rumah Sakit Jantung Jakarta di Matraman. Iya. Jadi nyarinya Vaskes tingkat 1 yang bisa nembus ke rumah sakit itu. Dan di Otista itu bisa. Otista, Brimedica bisa. Jadi dalam layanan Vaskes ini memang di Brimedica itu mereka lebih fleksibel dibandingkan Vaskes yang pertama. Mereka yang sebelumnya ya, saya tidak mendapat layanan, jadi mereka tidak mau berupaya karena ternyata untuk mendapatkan akses rujukan ke sana itu memang ada waktu-waktu yang memang harus karena rumah sakit ini kan penuh. Jadi mereka harus Vaskesnya melihat yang Vaskes pertamanya melihat kapan kira-kira waktu yang kosong untuk bisa mendapatkan akses rujukan ke sana. Nah ini layanan dari Brimedica ya yang saya sangat membantu saya. Dokter Azri berarti sana. Iya Pak. Jadi saya sudah 3 tahun Pak. Jadi saya itu ngobrol dengan Dokter Tia ya, itu Brimedica Bandung, Vaskes tingkat 1 juga. Jadi menyampaikan bahwa memang kita dengan Vaskes tingkat 1 itu harus bestie, harus temenan, harus kenal gitu. Karena waktu dibuka itu halaman 1 misalnya kan kalau yang tidak mau mencari-cari yang lain di halaman 1 saja. Betul. Udah Bapak masuk di rumah sakit ini. Begitu. Perasaan tidak ada pilihan, tidak pernah ditanya pilihannya. Tetapi ada Vaskes tingkat 1 yang dokternya apalagi kita kenal, bisa ditanya dulu maunya rumah sakit mana. Benar, Pak. Katanya Pak, itu buka itu kalau jam kerja praktek dokternya buka.
Jadi kalau misalnya 27 Januari itu buka jam berapa, nah kita nyebutkannya adalah mau masuk 27 Januari jam itu kan terbuka gitu. Nah, Menurut ya itu saya nggak tahu sih, itu kan Jadi- orang Pasca tingkat 1 yang tahu. itu Atau gimana, Pak? awalnya saya dapat begitu Pak. Iya, iya. Dari Premedika selalu tepat, jadi tidak ada masalah. Saya mendapat rujukan itu ke sini, selalu dilayani oleh Premedika. Iya, iya. Nah, sekarang semakin bagus layanan BPJS itu. Ternyata kita bisa memilih sendiri rumah sakit dan dokternya sekali lewat aplikasi JKN Mobile JKN. Iya, bisa milih. bisa. Katanya enggak, Pak. Iya, Kalau Pak. rumah sakitnya harus dipilihkan oleh Pasca tingkat 1. Tapi jam perawatan sama dokternya bisa pilih di rumah sakit itu. Kalau jadi gini Pak, yang penting tadi pada kita saat pilih kita harus menyiapkan rujukan dari vaskes pertamanya. Iya, 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 betul. Ya, Iya, iya, Ya. makanya kan Pasca 1 itu kan menentukan rujukan rumah sakit mana. Nah, ya sudah. Gitu kan? Nah, Iya, nanti- tapi setelah dapat rumah sakit, Ya, jam dan dokter yang jam mau dan dokternya bisa kita pilih sendiri. itu bisa pilih Jadi tidak ada sendiri. masalah sebenarnya. Iya, jadi waktu supaya mendapat misalnya rumah sakit Jakarta, Ya. kita harus pilih di dokter dan tanggal yang pas jam Ya, praktek. betul. Tapi setelah itu tidak digunakan yang itu, suka-suka kita pakai JKN Mobile. Iya, betul. Iya, iya begitu. Ya justru tips itu saya pikir mungkin yang perlu teman-teman dari peserta prospen yang lain bisa ngikuti Pak Herman Betul. itu. Jadi kalau saya ya karena tadi dengan vaskes pertama ini kunci Pak. Vaskes pertama harus kenal dekat. Bukan ya sebenarnya mereka cukup profesional sebenarnya. Hanya saja kita mengkomunikasikan kebutuhan kita. Iya. Mungkin kalau bukan harus kenalnya, tetapi Ya. kan kalau misalnya yang tidak kenal, mungkin komunikasinya apalagi lagi sakit, Ya. komunikasinya kurang lancar, Pak. Ya, Tapi itu kalau udah rada sering Ya. kan sudah tahu kita kan. komunikasikan kebutuhan kita. Saya pasien pasang ring, harus Ya. berobat ini. Saya sudah Kesini. sudah lama begini ya. Sehingga ya, tentunya tadi klinik atau ya khususnya Premedika yang saya sebutkan itu mereka ya, selalu melayani untuk seperti apa yang kita butuhkan. Jadi itu udah 3 tahun lalu, Pak ya. Malah lebih mungkin ya sejak pensiun itu. Sudah pensiun, sudah kalau untuk yang ininya, tapi yang di Premedika sudah 3 tahun, lebih 4 tahun Pak. Maaf. Oh, tadinya kan yang tempat lain yang ya. pertama, ya. Dengan rumah sakit yang berbeda. Ya, Yang berbeda. Pak Herman bilang karena dipakai COVID. Ya, jadi harus saya cari yang rumah sakit jantung Jakarta. Nah itu pertama kali saya dapat rumah sakit jantung Jakarta dari Premedika. Oh, dari Premedika. Kalau yang sebelumnya, Pasca tingkat 1 sebelumnya juga mereka mau nyariin rumah Tidak sakit. mau. Tidak mau. Tidak pernah saya coba untuk ke rumah sakit jantung Jakarta ini. Iya. Malah dikasih nggak ada di sini. Terus jadi tidak seperti yang kita inginkan. Karena saya sudah berapa lamanya ingin ke rumah sakit jantung Jakarta. Namun selalu dijawab penuh, tidak dapat akses. Iya. Makanya yang tadi itu Pak, yang harus Iya. sebetulnya kan itu kan menggunakan sistem dari BPJS Kesehatan ya. Betul. Ya, kemarin di episode berapa ya itu ada Dokter Tia dari Premedika Bandung, dia menjelaskan gitu, Iya. menjelaskan bagaimana caranya. Jadi memang mungkin ya Pak Herman ya kita sampaikan juga ke bapak-bapak ibu peserta prospens agar pastikan deh sudah kenal dengan yang di Pasca tingkat 1-nya, lalu di Pasca tingkat 1-nya juga mau membantu karena Ya. batasannya sebetulnya katanya ini juga adalah satu wilayah BPJS-nya itu rumah sakit yang masih berada di satu wilayah BPJS Kesehatan itu. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya kan di Otista ke Matraman kan satu wilayah. Ya. Tapi kalau mengambil dari Otista ke BSD mungkin tidak bisa juga gitu. Kalau terlalu jauh mungkin ya. Iya, satu wilayah BPJS. Katanya sih seperti itu, Pak. Ya, saya nggak tahu persis. Cuma pada waktu Nah. itu karena rumah sakit ini ada yang menginformasikan coba ke Premedika. Nah, kemudian ya waktu itu ya Premedika juga tanya kenapa harus ke sini kan gitu. Nah, cuman waktu itu saya jelaskan tentang kebutuhan saya. Jadi alhamdulillah Ya, harusnya nggak mengerti. Otista mau lah. Iya. Karena kan dapat kapitasi, Pak. Betul. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya ini saya ingin bertanya juga. Kan Pak Herman itu pejabat. Ya lah, di lingkungan kita pejabat. Ya, ya. Nggak malu Pak pakai BPJS. Jadi untuk
Ini pengalaman saya. Iya. Setelah berapa tahun saya 4 tahun Pak di Rumah Sakit Jantung Jakarta itu dengan layanan BPJS. Ternyata itu rumah sakit yang sangat bagus layanannya, tepat. Dan banyak juga dari luar kota juga ke sana berobat. Dan ternyata dari berapa kali berapa lama sih saya di sana bertemu dengan para pasien, 90% itu pasiennya adalah BPJS. Mulai dari yang tindakan ringan sampai yang paling berat. Mau pasang ring sampai bypassin. Dari pengalaman mereka saya tanya, ternyata cepat. Jadi yang tidak harus ngantri hanya 1 minggu untuk bisa bypass jantung. Cuma 1 minggu. Itu ya? Iya. Dan ya saya tanya dengan BPJS, ya Pak, dengan BPJS gratis ternyata. Jadi kan katanya kalau BPJS mau operasi itu lama gitu tidak, kan nunggunya. Nah, ini pengalaman saya. Iya. Sudah puluhan Pak. Saya ketemu ngobrol dengan pasien jantung. Oh berarti Bapak bukan operasi lagi kan? Ya. Pakai BPJS kontrol-kontrol aja kan? Ya. Kontrol kan ketemu sama mereka. Iya. Itu baru tindakan macam-macam. Nah, saya itu cuma seminggu ngantrinya. Seminggu untuk mendapatkan jadwal untuk pasang bypass. Dan rumah sakit itu memang khusus jantung. Iya. Nah, jadi ya memang menurut saya sehingga tidak ada ya semuanya BPJS yang saya temui itu BPJS Pak. Jadi itu rumah sakit swasta apa? Itu rumah sakit swasta sebenarnya Pak. Tapi itu saya juga nggak paham itu status rumah sakitnya. Tapi kalau melihat atributnya swasta Pak. Layanannya. Tapi 90% itu pasiennya adalah BPJS. Karena pada saat kita kan di sana ada poliklinik, semuanya konsul ke dokter kan, itu ada 5 dokter di sana. Jadi kita dikumpulkan dalam satu ruangan untuk 5 dokter ini. Jadi saling berkomunikasi. Iya. Pak, dengar-dengar kan gini Pak. Tadi kan jadi tidak malu kan karena banyak kan orangnya. Iya. Cuma saya dengar-dengar BPJS itu kan suka dijadikan orang kelas 2, pasien kelas 2. Di sana ada nggak orang yang bayar kelihatan lebih cepat gitu atau lebih apa? Tidak, kita kan layanan di sana Pak. Seperti saya kan habis kita datang sesuai jadwal. Kalau dulu saya datang ambil nomor antrian, tunggu datang dokter pasien kontrol. Setelah kontrol kita dapat rekomendasi resep obat dari dokter. Nah, di sana justru kalau kita mau menunggu obatnya silakan itu paling dia setengah jam. Tapi kalau tidak mau menunggu nanti bisa kita ada layanan lain dikirim ke rumah melalui Grab yang kita tanggung sendiri biaya. Oh kita cuma bayar Grab aja berarti kan? Iya. Biasa Grab 20.000 gitu ya? Sudah 20.000 sampai rumah. Kita udah langsung pulang Pak. Setelah dari dokter. Kalau ngantri dokternya? Tidak Pak, saya ngantri. Nah, kalau ngantri itu satu dokter itu tidak banyak Pak, dia paling 10 atau ya 10 lah, sekitar 10 pasien. Kalau saya datang nomor 10. Iya. Ya saya datang nomor 10. Nanti dikasih urutan nomor 10. Ya, paling dia 10 menit. Kita tunggu nggak lama, Pak. So, kita tahu ini pakai JKN mobil atau datang langsung? Itu mulai dari datang langsung sampai JKN mobil itu. Dan dengan JKN mobile itu lebih pas. Iya. Waktunya. Jadi kalau misalnya JKN mobile, saya nggak perlu repot-repot awal. Iya, dapat urutan ke-10, kita sudah tahu bukannya jam berapa, kira-kira jam berapa datang gitu ya. Iya. Jadi dokter-dokternya kan memang sampai akhirnya kita juga ditawarin pada waktu itu kalau Pak dokter ini berhalangan bagaimana dengan dokter yang ini yang tersedia. Jadi tidak harus dengan dokter itu saja. Di sana di rumah sakit itu memberikan itu. Ya saya itu Pak Hepman ngomong begini saya rada tidak percaya Pak. Karena saya itu dengar dari banyak orang itu adalah susah gitu. Kok Pak Hepman kayaknya gampang gitu. Tidak, Pak. Memang pakai ilmu apa lagi ini sebenarnya? Saya sejak pensiun Pak. Jadi sejak 2019 sampai sekarang berobat jalan itu hanya BPJS. Berarti bukan 3 tahun dong Pak? Iya ya. Tadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 tahun loh Pak. 7 tahun Pak. Saya pakai itu. Bayar Pak? Tidak. Jadi gratis? Gratis ya? Gratis. Cuma bayar Grab aja? Ya kalau saya minta dikirim ke rumah obatnya. Kalau saya nggak mau menunggu waktunya, nah sudah saya pulang. Pak kalau berobat misalnya datang langsung, pernah nggak kebagian dokter nggak? Tidak pernah Pak.
Karena sekali jadi kalau kita mau dokter mana, jadi saya kan biasanya ada dokter A, saya yang selalu bilang, Pak, dokter A hari ini tidak ada. Bagaimana kalau dengan dokter lainnya? Ditawarkan, Pak. Ya, ditawarkan. Saya sudah pernah 2 kali pindah dokter, Bu. Nggak apa-apa. Ya? Nggak ada masalah. Karena memang secara filing riwayat rekam medisnya ada ya. Ada rekam medisnya di dalam database. Jadi dokter yang pengganti bisa membaca sebelumnya. Iya, tapi kalau Bapak lebih sering datang langsung atau lebih sering pakai JKN Mobile? Saya sekarang ini pakai terakhir ya pakai JKN Mobile. Hanya. Kemudian tapi saya ke Brimedika mau ambil rujukan. Iya, kan rujukan kan 3 bulan sekali. Ya, saya bawa. Kalau Brimedika kenal lah mereka. Ya, kita itu sudah berlaku 3 bulan. 3 kali saya kunjungan ke sana. Karena tiap bulan kan saya harus mendapatkan obat. Iya. Tidak pernah kekurangan obat. Tidak. Kemudian dalam periode tertentu 6 bulan kita ditawarkan untuk check up. Oh, ada check up juga? Iya, check up darah sama ini. EKG? EKG. Check up darah komplit itu? Komplit, Pak. Nggak harus nungguin MCU yang sekarang lagi. Wah, itu memang saya ditawari di rumah sakit itu, Pak. Iya. Jadi dan pelaksanaan MCU-nya pun di sana, di rumah sakit itu. Di rumah sakit yang bagus itu ya? Dan kita sendiri menentukan kapan hari yang mau kita dilaksanakan MCU. Dengan syarat ya puasa apa itu. Iya. Nah, justru meminta rujukan ini, Pak. Dokternya yang menawarkan, Pak, Bapak udah bisa waktunya untuk MCU. Bagaimana? Ya udah, Pak. Akhirnya dia membuat gitu kan, semacam buat janjian, buat rujukan untuk bisa MCU. Ya. Nah, ini dibawa ke laboratorium di sana. Setelah MCU nanti akan ada juga ada hasilnya. Hasilnya untuk kontrol berikutnya akan disampaikan bahwa hasilnya itu yang disampaikan ya oleh dokternya. Jadi ya saya kalau dengan ya mudah-mudahan saya hanya berdoa rumah sakit itu tetap ada gitu ya. Jadi tapi kan sebetulnya Pak bisa juga di rumah sakit yang lain juga. Bisnya gitu kan. By sistem harusnya sama. Cuma karena kita sudah ngerasa enak di rumah sakit Jakarta itu. Ya. Jadi kalau pindah rasanya gimana? Tapi kalau terpaksa sebetulnya bisa. Tidak apa-apa juga. Masalah, Pak. Rumah sakit lain juga sama ada dokter. Ya Pak Herman kan dokternya tidak ada, pakai yang lain juga. Pakai lain ya. Jadi di sana ada berannya dokter. Iya. Di sini ada di dalam JKN Mobile itu ada pilihan dokter yang mau kita nanti di-accept oleh mereka. Ya tinggal kita janjian. Ya tinggal janjian nanti Bapak urutan keberapa? Jam kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Sudah. Terus datang paling misalnya setengah jam, ketemu sama dokter, nunggu obat setengah jam ya 1 jam ya. Saya pikir wajar kalau segitu Pak. Iya Pak. Jadi ya menggunakan BPJS Kesehatan untuk rawat jalan yang saya selama ini alami tidak ada masalah Pak. Jadi Bapak nggak pernah klaim BriLife ya? Nggak pernah Pak. Ya jangan Pak, kalau BriLife berarti kan harus rawat inap. Nah, jangan rawat inap. Jangan sampai. Tapi sebenarnya rawat inap juga pakai BPJS Kesehatan juga sama saja seharusnya. Ya, karena saya juga pada waktu itu ya, tapi ini cerita pada zaman COVID. Tapi kan yang saya pakai adalah BPJS Kesehatan. Oh, waktu COVID? Waktu COVID, Pak. Oh, COVID waktu itu? Ya, COVID. Saya terkena COVID, langsung saya dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Nah, yang diperlihatkan waktu itu adalah ya belakangan kemudian kan digratiskan memang. Tapi kan saya BPJS Kesehatan. Tapi zaman COVID pada waktu itu mungkin ya tidak standar, tapi mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda zaman darurat itu ya. Tapi tidak pakai BriLife juga. Tidak pakai itu ya. Pakai BPJS Kesehatan, Pak. Iya, Pak. Jadi saya itu agak berbeda banget informasi yang Pak Herman sampaikan dengan yang saya biasa terima dari peserta-peserta Prospen, baik saat kita melakukan coaching klinik gitu. Susah Pak, dibeda-bedakan Pak, obat tidak tersedia, itu kayak seperti itu. Saya parkirnya aja berapa, nunggunya berapa gitu. Bapak tidak pernah ngalami itu? Tidak Pak, kalau obat. Nah ini obat Pak, saya dikasih resep, ya dikasih resep, yang dari itu resep itu berjalan terus Pak sampai sekarang. Tapi selalu dari Brimedika yang memberikan resep itu, saya ngambilnya di Kimia Farma. Enggak, maksudnya obatnya kok Brimedika, bukannya obat itu dikasihnya dari rumah sakit itu? Awalnya rumah sakit, ya. Karena pada waktu itu rumah sakit Pak kalau biar tidak sulit.
Bapak harus ke sini lagi apa dengan Vaskes Perkam. Itu rujuk balik ya. Ya, program rujuk Ya, balik. baliknya Ya. Saya dengan Brimedica saja, Pak. Jadi sekarang ini saya ambil obat itu resepnya hanya dari Brimedica, terus langsung di Kimia Farma. Dan untuk ukuran apotek ya, Kimia Farma itu paling lengkap. Iya. Jadi tidak pernah saya ini tidak ada harus beli di mana, enggak ada. Nggak pernah, pokoknya nggak pernah ngalami itu. Nggak pernah, Pak. Yang banyak teman-teman yang menyampaikan, nggak tahu dia juga menyampaikan dia sendiri atau orang lain gitu kan. Iya. Tapi kalau Pak Herman sendiri tidak pernah. Tidak pernah mengalami obat yang di cancel atau dikurangi itu. Berarti pakai BPJS itu komplit ya. Diperiksa sama dokter spesialis. Dikasih obat. Terus tadi ada MCU-nya. MCU-nya untuk reguler yang kita bisa. Kalau Pak, kalau rujuk balik itu berarti tidak sebulan sekali ke dokter jantungnya. Kalau udah program rujuk balik. Enggak. Jadi kalau sekarang saya kan kalau disampaikan Bapak kalau untuk ya istilahnya itu kan masanya saya itu hanya karena tindakannya sama, kalau tidak ada keluhan atau kalau kalau ada keluhan barulah ke rumah sakit, atau kalau memang mau jadwal untuk MCU baru datang ke rumah sakit minta rujukan lagi. Jadi jarang ya ke rumah sakit. sekarang saya hanya ambil obat aja bulanan. Itu pun ke Brimedica. Jadi ke dokternya sudah jarang ya. Jarang. Kecuali yang tadi ya mau MCU gitu kan, baru ke rumah sakit ke sana. Sekalian nanti dibacain lagi sama dokternya itu. Hasilnya. Iya, ini agak speechless. Cara bahasa anak sekarangnya speechless ini. Ya, jadi saya juga, ya, sebagai sharing dari saya, pengalaman itu kepada para pensiunan, memang penggunaan BPJS Kesehatan itu ya ada tekniknya ya, artinya komunikasi kita juga dengan lingkungan yang melayani itu penting, Pak. Supaya kita tadi biar terhindar dari hal-hal yang mungkin tadi tidak lancar ataupun tidak menyenangkan. Apa itu tekniknya? Ya itu tadi berkomunikasi, Pak. Ya, komunikasi. Dengan klinik itu memang yang penting kita berkomunikasi. Jadi bukan sekedar kita meminta hak. Iya. Kita berkomunikasi bahwa saya pasien dengan penyakit ini. Jangan datang minta rujukan. Katanya itu dokter dia juga. Saya tuh suka nggak seneng katanya kan. Pasien datang ke mana klinik langsung saya minta rujukan gitu. Ya. Memang saya bukan dokter gitu kan ya, dia bilang kan. Jadi karena di fasilitas pertama itu ada dokter. Dia kan akan melihat kebutuhan kita. Iya. Jadi kita komunikasi tentang apa yang kita alami. Iya. Kalau memang penyakit apa yang kita alami ini sebenarnya bukan menjadi wilayah kewenangan dokter tersebut, pasti dia akan merujuk ke mana yang sesuai dengan tindakannya. Karena 144 penyakit itu harus selesai di Vaskes tingkat 1. Ya. Begitu disampaikan itu, ya 144 itu pasti kalau yang berat-berat itu ke spesialis. Karena di Vaskes tingkat 1 tidak ada spesialisnya. Kan? Seperti itu. Kalau cuma batuk ya kan nggak masuk ke spesialis gitu ya Pak ya. Jadi kita harus bicara tentang riwayat kita juga kan. Nah itu komunikasi itu. Sehingga menjadi ya kebutuhan bagi kita memang. Kita butuh. Iya. Jadi tidak sekedar hanya menuntut hak kita ini. Iya. Ya itu komunikasi, Pak. Oke, yang kedua apa lagi tipsnya? Ya tentunya pertama ya tadi, yang kedua ya kita harus yang di samping tadi menjaga berkomunikasi juga di dalam aturan ya. Jadi harus dikenalilah aturan-aturan main yang berlaku. Seperti tadi memang kalau masa waktu menerima seperti obat. Awalnya kita antri, ya memang ada. Tapi di rumah sakit itu antrian kita tuh tidak dirugikan, Pak. Karena sudah ada stroke yang kita minta bahwa kita nomor 10 misalnya. Ada layar terpampang, sudah progresnya sudah sampai nomor berapa. Bayar juga antri kok, Pak. Saya misalnya berobat terus bayar di rumah sakit itu ya antri juga sama untuk ngambil obat. Kalau cuma setengah jam itu ya biasa begitu juga, Pak. Jadi saya kira itu kita harus persiapkan. Mungkin ya nggak tahu kalau pada saat kita aktif rasanya kita memang sangat dilayani. Iya, itu kan Bapak waktu jadi kadif, ada sekretaris yang ngurusin, ada inspektur, kita datang ke rumah sakit sudah tersedia. Wah, semua sudah siap. Iya. Karena ya kita perlu tadi mengembalikan lagi bahwa
porsi kita ya. Itu Iya. Kita harus tahu posisinya kita lagi di mana dan tahu aturan-aturan yang berlaku seperti apa gitu. Ya, itu dan di rumah sakit itu juga selalu ada slogan bahwa pada prinsipnya mereka akan melayani secara maksimal. Namun mengingat memang jumlah pasien banyak, mohon Bapak Ibu katanya bersabarlah dengan aturan yang berlaku. Nah, ini itu selalu dipesankan supaya memberikan kesadaran bahwa kita tuh memang bukan mereka lambat atau bukan tidak, karena memang mungkin banyak Pak. Tapi tidak merasa didiskriminasi. Tidak. Ya, ini yang paling banyak dikeluhkan. Jadi semua terbuka gitu. Sama peserta-peserta prospen yang lain, Pak, kalau saya pakai BPJS kita dianggap pasien kelas 2 katanya gitu kan. Wow. Itu Saya belum pernah mengalami. Tidak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami. Ya. Masalah obat ya, kadang-kadang obatnya cuma encerit-encerit gitu. Tidak juga mengalami itu. Utuh Pak. Jadi sebulan 30 hari. Kalau satu hari itu harus diminum 2 ya berarti 60. Iya. Nah ini lagi Pak, ada yang pertanyaan itu dari teman-teman peserta prospen. Itu kalau misalnya obat itu harus habis dulu baru ngambil. Atau bisa disisain beberapa hari gitu. Jadi takutnya pas ngambil, pas kita nggak ada waktu atau pas obatnya tidak ada. Itu gimana sih Pak? Kan sebulan 30 hari. Misalnya selesai hari ini. Ya. Apakah hari ini ngambil atau besok atau bisa sebelumnya? Sesuai tadi jadwal kita rujukan. Rujukan itu kan kalau untuk misalnya dalam masa kalau memang suatu rujukan gitu 3 bulan, ya, berarti kan 3 kali kunjungan kita yang ngatur. Kita harus juga disiplin dengan waktunya. Jadi kalau kita tanggal 1 usahakan juga bulan depannya tanggal 1. Oh gitu. Nah sepanjang ini tidak hari libur ya. Iya. Tapi di rumah sakit itu Sabtunya buka. Hari Sabtu buka ya. Kalau tanggal 1 nanti datang lagi tanggal 1. Ya, usahakan begitu. Ya. Supaya tadi tidak ya akhirnya yang kita dapatkan optimal itu kan. Obatnya jadi tidak sampai kehabisan. Ya, nanti karena dia akan rujukannya nanti 1 bulan jadi tanggal berapa? Kalau kita ambil lebih tanggal 2 berarti nanti bulan berikutnya jadi tanggal 2 lagi. Tidak bisa tanggal 1. Kalau tanggal 1 kita mundur ke 31 nggak bisa juga? Tidak bisa juga. Itu tidak bisa. Oh, jadi kalau kita habis dari dokter, misalnya jangan tanggal 1 deh, tanggal 5, maka bulan depannya itu baru bisa tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 bisa 5 ke depan bisa. Ya, tapi tidak bisa tanggal 4, tanggal 3 ya. Tidak bisa. Karena tidak itu boleh. Belum terjadwal oleh itunya. Ya, kan kita kan dikasih obat 30 hari. Iya. Tanggal 5. Berarti betul. Tanggal 6 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Betul. Nah, kalau kita misalnya datang lagi tanggal 7, berarti kita tidak punya obat 2 hari. Tidak punya obat 2 hari, ya. Terus gimana? Ya, itu kalau itu memang ya kita harus kan obat ini ya itu mungkin karena memang masalahnya itu kebutuhan kita ya. Iya. Tentunya kita harus siapkan juga ada cadangannya ya kan. Oh, kayak begitu ya. Kalau gitu kita ada cadangan juga jangan sampai karena kan beli sendiri ya. Untuk diri sendiri. Iya. Ada untuk kelancaran ya kita sendiri. Ya, kan? Karena kalau sudah sakit kronis itu kan kita itu perasaan kalau tidak minum obat ada yang kurang gitu. Oh, iya, enggak ada langsung bahwa kita kerasa apa. Oh, merasa. Ya, tapi pengalaman saya ya tadi saya selalu siap satu persediaan. Iya. Kalau memang itu dia harus, tapi memang sampai saat ini juga ya tidak ada keluhan juga ya Pak. Jadi saya juga walaupun pernah berapa hari tidak minum obat juga ya alhamdulillah tidak. Ya, tapi intinya sebetulnya bahwa kita juga harus taat aturan. Ya. Kalau aturannya seperti itu, ya. Karena maksa-maksa, karena besok saya mau pergi, gitu kan. Ya. Lalu minta sehari sebelumnya, tidak dikasih. Ya kadang-kadang marah-marah karena itu. Gitu. Ya. Tadi hal-hal teknis sebenarnya yang mungkin itu kelemahan kita juga. Sehingga kita harus. Karena tadinya pejabat kan bisa ngatur apa aja Pak. Padahal udah gitu kita adalah peserta JKN. Kan sama dengan semua orang aturan. Dan pengalaman saya juga pengguna JKN itu banyak juga yang dulu ya seperti saya juga mungkin bekas pejabat. Mereka juga santai-santai saja. Ya itu mobil-mobil bagus-bagus Pak yang parkir. Oh iya Pak. Di sana itu yang pakai BPJS ya? Iya. Jadi biasa aja gitu. Kayak BPJS. Bukan sesuatu yang
seolah-olah menjadi warga kelas 2. Enggak. Ya, iya Pak. Karena saya kan bisa melihat dari tampilannya apa gitu. Jadi sama seperti biasa lah. Jadi tidak karena rumah sakit itu kalau saya bilang pada saat saya konsultasi di situ setiap bulan itu 90% Pak itu pasien BPJS. Iya. Memang rata-rata rumah sakit itu sekarang itu persentasenya banyak kan yang BPJS dibanding yang non BPJS. Dan justru ya tadi kalau tidak melayani BPJS juga mereka nggak punya pasien kemungkinan. Iya, makanya kami Pak ya dari YKP itu kan ada 2 fasilitas, ada BPJS, ada Prospen. Sekarang banyak yang menganggap bahwa harus Prospen saja gitu, karena Prospen lebih bagus, BPJS tidak bagus. Nah ini Pak sebetulnya yang saya ingin banyak yang menyampaikan testimoni yang memang positif tapi tidak berbohong gitu ya. Itu kan makanya pengalaman. Saya sebetulnya ada pertanyaan. Ada kendala enggak? Cuma tadi jawabnya kok nggak ada gitu. Kalau saya justru Pak mengatakan kita ada kendala lah. Iya, karena memang tidak menganggap kendala. Karena kalau kita harus sesuai aturan, ada juga nganggap kendala ini aturannya begini, gitu kan dianggapnya kendala. Kalau pada prinsipnya menurut saya tidak ada kendala. Mungkin karena mantan audit inspektur ya harus tata aturan itu ya dari sebelumnya ya Pak Hempan ya. Jadi kita sudah terbiasa untuk paham aturan. Oke Pak, saya pikir sudah cukup lama nanti bapak-bapak pensiunan kelamaan ini ngobrolnya. Nah sebelum ditutup Pak Hempan silakan ini apa? Menyampaikan tips-tips atau apa kayak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan peserta Prospen yang lain di seluruh Indonesia. Monggo silakan Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu peserta Prospen, ya khususnya yang tadi dalam penggunaan fasilitas kesehatan yang dimiliki, ya tentunya yang saya ingin sharing dari pengalaman saya itu adalah tidak perlu berkecil hati dengan layanan BPJS. Karena secara kualitas ternyata menurut pengalaman kami sama dengan layanan biasa, umum biasanya. Nah, adapun hal-hal yang terkait tadi mekanisme ini yang penting karena pasien BPJS biasanya ada tadi petugasnya melakukan verifikasi dulu. Verifikasi mulai dari fasilitas kesehatan pertama sampai kepada rumah sakit yang dilakukan verifikasi. Tentunya ini tentunya menjadi suatu pengetahuan bagi kita untuk bisa kita memahami aturan-aturan itu dan mencoba menyesuaikan diri. Iya. Jadi saya sarankan pergunakanlah BPJS Kesehatan ini secara maksimal karena itu tadi secara kualitas ya cukup membantu pada kegiatan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Hempan ya. Saya pikir ini sangat bermanfaat untuk seluruh peserta Prospen. Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Hempan ya. Karena memberikan ilmu pengetahuan itu adalah salah satu amal jariah kita ya. Pak, betul. Dan sehat selalu Pak Hempan ya. Terima kasih. Salam ya buat seluruhnya. Mari Pak. Terima kasih ya.